digunakan untuk hal yang tidak benar. Dalam proses perjalanannya ternyata ditemukan ada talent lain yang mengalami kerugian dari Densu Manajemen. Terima kasih ya Bu. Pelaporan itu sudah kita laporkan di Polda kemarin ya. Ini sengaja kita tadinya tidak mau rame lah ya, karena ini memang banyak desakan dari kawan-kawan untuk menyampaikan, dan klien saya memang juga public figure, memang harus dikelirkan juga ya, harus ada klarifikasi kepada masyarakat. Ini kan proses pembelajaran hukum juga kepada masyarakat, sehingga apabila ada peristiwa itu dia cepat menyelesaikan persoalan tersebut ya. Jadi sudah kita laporkan ya, kemarin tanggal 29 ya, 29 klien sendiri langsung yang melaporkan didampingi saya ya selaku kuasa di Polda Metro. Kemudian apa yang kita dugaan tindak pidana yang dilakukan itu 263 pasal tadi yang saya sebutkan tentang pemalsuan surat, dan 372 KUHP ya, tindak pidana penggelapan. Terhadap tadi pertanyaan, sudah sekian lama bersama baru ketahuan gitu kan. Sebenarnya memang manajer ini kepercayaan penuh ya, kepercayaan penuh dari klien, semua pekerjaan dia atur, dan saking percayanya silakan saja untuk mencari klien ya, mencari klien untuk pekerjaan lah. Dari pekerjaan yang didapat itu 25% udah harus fee-nya kita sampaikan ke dia, 20-25 ya. Nah belakangan dia tidak menyampaikan dengan sebenarnya mana pekerjaan-pekerjaan yang memang nilainya ya tidak disampaikan secara sebenarnya. Tidak ada keterbukaan dari itu. Nah dari situlah ada kecurigaan setelah ada satu klien udah 1 tahun tidak bayar. Ini ketahuannya dari situ ya. Ada satu klien udah 1 tahun tidak bayar. Ternyata kita dapat pekerjaan lagi. Nah ini jadi pertanyaan. Nah setelah ini disampaikan, mana ini kok belum bayar dari 1 tahun yang lalu, tapi ngasih pekerjaan, ini kan pertanyaan ya. Ternyata tiba-tiba ada transfer tunai dari Bandung ya kan? Padahal itu klien ada di Jakarta. Ini tanda tanya juga ini. Nah, ternyata dimasukkan itu setoran tunai dari Bandung untuk bayar itu. Nah ternyata ya orang itu juga ya ada kerjasama, dia suruh transfer dari Bandung. Dari kecurigaan itulah kita lihat data banknya ya, data transaksi bank, baru terlihat semua bahwa sebenarnya klien itu udah bayar semua dan ditahan, tidak dibayarkan, tidak diserahkan ya. Sedangkan dia yang pertama ya, dia tidak menyampaikan nilai kontrak yang sebenarnya. Misalnya kontrak 10, dia laporkan 5 ya kan, yang 5-nya dia, 5-nya diserahkan kita. Dari 5 itu kita kasih lagi komisi dia ya kan. Nah inilah yang menjadi persoalan, karena ketidakjujuran itu ya, sehingga kita menyampaikan somasi ya, kita memberikan ya, kita juga, klien saya nggak mau ribut orangnya. Kalau memang ada niatan untuk menyelesaikan masalah ya, pada saat kita somasi tidak ada tanggapan, tidak ada itikat baik ya, bahkan sekarang ini diblok semua media sosialnya ya, diblok semua, sehingga itulah yang membuat kita harus clearkan kepada masyarakat juga supaya ini
pembelajaran buat kita. Yang menjadi persoalan, ada talent lain menjadi korban. Ya, ada talent lain yang menjadi korban juga, ini juga. Jangan sampai ini terulang lah. Ya. Jadi saya harapkan nanti kalau sudah ke materi itu ranahnya penyidik ya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Mungkin ada tambahan dari Bung Dede. Tadi ada 2 pertanyaan lagi ya, totalnya ya. Totalnya tuh lebih kurang dari data 700-an ya, 700-an lebih ya, 700-an juta lebih, hampir menuju 800 lah. Itu dari data yang diketahui. Tapi kalau yang tidak diketahui kita tidak bisa ngomong karena kita harus pakai bukti. Terus satu lagi pertanyaannya tadi. Ada calon yang mungkin sempat lapor atau gimana? Sorry, nggak dengar. Calon talent yang akan melapor. Oh ya. Karena membawa manajemen kan? Betul. Jadi Densu Manajemen, saya jelasin dulu. Densu Manajemen itu adalah manajemen pribadi yang dibuat untuk saya membuat. Kemudian saya mengangkat satu orang untuk menjadi perwakilan saya dan manajer saya untuk menyelesaikan urusan-urusan kontrak dan membuat deal-dealan. Kemudian Densu Manajemen itu digunakan sama dia atas izin saya kok, atas izin saya untuk merekrut talent-talent. Tapi saya berpesan janganlah Densu Manajemen nama ini digunakan untuk hal yang tidak benar. Dalam proses perjalanannya ternyata ditemukan ada talent lain yang mengalami kerugian dari Densu Manajemen, di mana invoice yang digunakan untuk urusan kerja talent tersebut menggunakan nama Densu Manajemen dengan kronologi diduga penggelapan uangnya itu dengan dia dibayar 20 juta tapi si manajer ngedeal dengan pihak klien 60. Oke. Dari 20 juta yang dibayarkan, si manajer meminta lagi 20% ya. 20%. Oke. Jadi ini ada ketidakjujuran. Kemudian uang 20 juta ini ternyata masih belum dibayarkan. Sudah hampir setahun ya. Setahun. Nah, setelah ditemukan bukti-bukti lain, kerugian daripada talent itu gue sebut namanya atau nggak usah, nanti aja ya. Di kisaran hampir mencapai 120 juta. Tapi itu urusan dia dengan pihak mantan manajer saya yang mereka sedang berusaha selesaikan dengan proses mediasi. Nah, kalau urusan saya itu pribadi sudah saya coba koordinasikan dengan mantan manajer saya coba mediasikan langsung dan dia sudah membawa bukti-bukti yang saya minta dan dia sudah mengaku kalau dia melakukan hal itu. Kemudian ketika saya mediasi sama dia ternyata saya temukan dia masih berbohong. Itu yang membuat saya akhirnya coba untuk melakukan mediasi lagi, dikarenakan ada pengaduan dari mantan talentnya dia yang tadi saya sebutkan bahwa dia mengalami kerugian juga. Maka saya pergi ke tempatnya karena saya hubungi tidak dapat balasan. Ketika saya bertamu ke tempatnya, orangnya sudah tidak ada, tapi saya dipersilakan masuk oleh pembantunya. Maka kami masuk bersama dengan Mas Sogi untuk menyelesaikan masalah hal ini. Tapi tidak ada sambutan dan akhirnya kami pulang tanpa ada merusak, tanpa ada kekerasan, tanpa ada pemukulan dan apapun itu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena di luar sana itu beredar isu itu secara mulut ke mulut. Bahkan salah satu orang teman saya, selebriti, ngomong dan bertanya kepada saya, kamu ngapain masuk ke rumah orang dengan cara paksa dan kemudian melakukan pemukulan? Berarti kan ada yang ngomong begitu. Terus saya bilang itu tidak benar. Berarti kan ada terbangun sebuah opini di sana yang saya harus luruskan. Makanya saya membuat hal ini. Gitu. Cukup ya? Pertanyaannya kejawab semua ya? Oke, ada lagi? Bang, ketika akhirnya sudah melaporkan ke Polda, ada tanggapan lanjutan nggak sih dari mantan manajer?
Dari pengacara Mas Ogi kali ya? Atau Pak Anwar ya? Sampai saat ini belum ada tanggapan. Justru kita sampaikan ini karena desakan juga. Kan kemarin kita melaporkan, baru kemarin melaporkan, kemudian banyak media yang menghubungi kita, sehingga daripada ini informasinya simpang siur ya, kekhawatiran simpang siur terjadi opini yang tidak bagus, makanya kita kumpulkan kawan-kawan ini untuk mengklirkan. Jadi